Halo mitra ojek online Nusantara. Gimana kabarnya masa PPKM ini? Nasib mitra. Kalau nasib pekerja yang bekerja di perusahaan, PT, instansi pemerintah, PPKM dirumahkan, mereka tetap dapat gaji. Kemudian mungkin ada tunjangan-tunjangan lain, ada bantuan-bantuan. Nah, kalau mitra gimana? Dapat dari siapa? Apakah aplikator akan memberi bantuan? Mungkin enggak ya. Karena pasti dalihnya statusnya hanya mitra. Mitra itu bukan siapa-siapa. Saya baca di berita ada ketua DPR yang menghimbau agar potongan untuk driver di aplikasi ojek online agar diturunkan, jangan 20%. Ya sebetulnya itu bagus sih, tapi ya saya kira mereka nggak mungkin menurunkan 20%. Itu ya begitulah nasib status mitra. Mitra pun bukan mitra yang sebenarnya saya kira, karena kalau mitra itu pasti ada perjanjian tertulis hitam di atas putih, kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Tapi kalau yang terjadi ini ya bingung juga. Jadi ya begitulah nasib mitra ojek online, transportasi terutama. Apalagi 2 ijo Gojek, Grab itu sudah besar. Mungkin mereka sibuk. Kalau saya lihat di berita-berita, banyak perusahaan yang valuasinya besar menyiapkan mau IPO. Ya udah itu ribut IPO, apalagi Gojek Thailand sudah diakuisisi sama AirAsia. Nah, meringankan Gojek Indonesia kan udah dihandle, dan mungkin negara-negara lain yang ada Gojeknya juga ke depan mungkin akan seperti itu juga. Jadi memang strategi bisnis perusahaan besar itu pasti hebat, pasti sukses, pasti mereka bahagia. Tapi bagaimana dengan nasib mitra? Itulah yang harus kita pikirin. Mungkin nggak ada yang mau mikirin kita. Makanya kita sendiri sebagai mitra yang harus mikirin diri kita sendiri. Mungkin saya pun tidak sanggup untuk mikirin semua rekan-rekan. Paling enggak saya harus mikirin diri saya sendiri. Setelah itu baru mikirin komunitas saya atau lingkungan saya terdekat, yaitu komunitas atau base camp mungkin. Karena untuk bersatu driver itu susah. Punya ego masing-masing, punya kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing. Itu sudah biasa. Makanya ya, walau hanya kecil, kita harus tetap berjuang bagaimana agar mitra itu sejahtera. Salah satunya adalah jangan jadikan pekerjaan driver online itu sebagai pekerjaan utama, tapi jadikan sambilan saja. Karena tak seindah dulu cari uang 500, 700, 1 juta sehari mudah, ya kan? Pakai cara-cara macam-macam, ngakalin aplikasi juga banyak. Nah sekarang aplikasi sistem keamanannya semakin canggih, sehingga kecurangan-kecurangan juga sudah susah. Dan apalagi sekarang kebijakan tarif, ada yang tarifnya turun ternyata, dan itu juga pemerintah cuek-cuek saja. Nah, kembali lagi ke
siapa yang bisa mikirin mitra. Mitra itu mungkin ada dua bagi aplikator. Satu adalah mitra merchant. Kalau merchant mereka dibantu masuk UMKM, UKM ya kan, modal mungkin dibantu. Lah kita mitra yang dulu pertama kali mereka ada memohon-mohon agar kita itu ada penumpang, bawa dong. Nah itu kan beliau-beliau dulu yang berjuang pertama kali itu kan sudah. Tapi setelah besar bagaimana? Ternyata ya tetap mitra. Itulah. Jadi beginilah mitra nasibnya. Sehingga teman-teman juga harus berpikir ulang, berpikir pintar bagaimana ke depan, apa langkah-langkah yang harus diambil. Ada basecamp, ada komunitas. Nah, itu manfaatkan tidak untuk keren-kerenan atau wow, tapi bagaimana agar anggotanya itu sejahtera. Ya kalau masalah keamanan di jalan, trouble dan macam-macam, saya acungin jempol. Gojek itu mitra ojek online itu paling solidaritasnya tinggi, tolong menolong ya enggak. Tapi bagaimana kita memikirkan kehidupan rekan-rekan kita, itu ya saya minta para senior memikirkan hal itu, senior mitra ojek online. Kemudian juga mungkin ada pengusaha yang kepengen bantu, monggo silahkan, bisa itu saya kira. Dan ya kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang mau bantu? Selagi kita mau berusaha, pasti bisa. Bersama kita bisa. Salam satu aspal, merdeka.